Halo, balik lagi bareng gue Bang Gulam, asikin aja coy. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja. Gue pengen dengerin apa ini? Fish dengan lagu barunya, judulnya Komodifikasi, yang banyak diminta di beberapa kolom komentar video-video gue. Daripada basa-basi kelamaan, langsung aja kita dengerin dulu. Abis itu nanti gue review. Kuy. Kok ada Israel? Ngapain? Wait. Oh, YouTuber semua coy. Anjrit, gila. Gila. Oh, ngeri ini. Wah, gila, ini udah pakai jadi pak kacau sih ini. Anjir, Elon Musk. Kan jadi ini semua YouTuber loh. Public figure semua coy. Gila. Bayi Mong ya. Arab ya. Jadi siapa ya? Aduh. Apa nih? Israel ngapain di dalam? Anjir. Oh. No bening. Sabrina. Oke. Dari waktu pamit ini. Oh. Gua agak bingung ya. Ada sebagian yang di sensor mata aja, ada yang enggak gitu. Apakah yang di sensor matanya ini punya masalah apa kayak gimana? Gue juga nggak ngerti ya. Tapi masa Eno Bening punya masalah kan nggak mungkin. Siapa nih? Anjir ya, dia gue. Asli ya ini. Distorsinya lebih gain, distorsinya lebih kencang, lebih gede. Wait. Selamat datang di Earth 8 Komodifikasi, produced by Adnan Satyanugraha Putra, Wisnu Isantama, written by Adnan Satyanugraha Putra, Baskara Putra, additional vocal Baskara Putra, and then mixed by Wisnu, terus video directed and edited by Yudhistira Israel aka Vengeance.
Pantesan aja ada Vengeance atau Israel di dalam video tadi pertama banget. Oh, gokil sih. Sequence cinematography Arya Satria, additional footage Rifki, dan graphic design Hanif Bagus Pratama. And then okay, good. Oh, that's all. Wow. Gila sih, ini kejutan banget musiknya. Dan oke, masih kita masuk ke sesi review. Oke, mari kita bahas komodifikasi dari Fizz kali ini. Banyak banget sebetulnya yang bisa kita bahas dari segi musiknya, lalu liriknya, dan juga visualnya. Ini sangat-sangat paket komplit menurut gua. Oke, gue pengen ngasih skor duluan langsung deh, kayaknya gregetan banget, serius. Untuk Fizz kali ini komodifikasi 10/10, serius. Yes, ini bagus banget coy. Paket komplit gue bilang, dari segi musik, lirik, dan juga visualnya mantap, jiwa semuanya mantep gitu. Oke, sekarang kita ke musiknya dulu ya. Musiknya ini adalah, menurut gue, ini adalah tamparan keras buat para metalhead. Ya, gue juga metalhead ya. yang beberapa waktu lalu sempet ribut gitu ya, gara-gara pernyataannya Baskara di salah satu interview yang itu juga sebenarnya udah lama banget, yang itu video potongan gitu kan. Terus ada kesalahpahaman ke bass gitu kan, yang orang-orang pada memahaminya ke bass itu adalah ke bass ini gitu kan, tapi sebetulnya ke bass itu adalah kesemutan kayak gitu-gitu. Dan ini musiknya bener-bener tamparan keras. Lo bisa distorsinya ya distorsi keras banget, dan juga lu bisa mendengarkan permainan drum yang lebih keras lagi gitu kan. Double pedal, gua di bagian akhir kalau nggak salah juga memainkan double pedal ya, drummernya entah double pedal atau single pedal, tapi mantep gitu ya, maksudnya lebih kicknya lebih rapat gitu kan. Dan untuk secara keseluruhan musiknya bisa gue bilang ini bisa masuk ke ranah alternatif metal atau mungkin bisa masuk ke eksperimental alternatif metal gitulah ya. Ya seperti hal mungkin juga industrial metal juga enggak sih, kayaknya kurang masuknya industrial. Ya ada metalnya gitu, soul metalnya tuh dapet di lagu ini gitu kan. Ya bisa gue bilang alternatif metal ya, masuk alternatif metal ya kali ini. Komodifikasi ini ya ini bener-bener buat tamparan kita ya, ngerasa wah gila gokil, musiknya mereka keren kali ini, Fizz gitu kan dari segi musiknya. Nah itu oke, itu dari musiknya. Lalu untuk visualnya sendiri kali ini didirect langsung oleh Vengeance aka Israel aka Easy ya, yang mendirect langsung. Gua nggak tahu apakah ini adalah extra cut dari What the Fuck Indonesia ya, director cut gitu, versi director cutnya karena What the Fuck Indonesia nggak ada. Dan ya lu tau lah, antara kali ini Fizz dengan Easy kayak mempunyai visi yang sama, mempunyai gambaran yang sama antara lagu komodifikasi dengan apa yang biasanya dibahas oleh What the Fuck Indonesia di dalam What the Fuck Indonesia oleh Easy. Itu memiliki kemiripan, mungkin makanya dari situ mungkin Easy akhirnya melihat wah klop nih sama gua gitu, akhirnya mau berkolaborasi di dalam music videonya kali ini itu. Dan kali ini beberapa kali Easy in frame, lalu pemain Fizz mendapatkan dihujani uang, dan juga Easy juga dihujani uang. Lalu yang menarik, bagian paling menariknya adalah tentunya bagaimana Easy di sini ya dia editor berkelas lah anjir. Anjir boy, bahasanya editor berkelas ini sekarang udah downgrade coy, istilahnya editor berkelas gara-gara orang-orang nggak jelas gitu kan. Ya Easy kali ini sebagai editor berkelas ya, yang beneran berkelas gitu, maksudnya dia membuat deepfake face gitu ya dari wajah orang-orang public figure Indonesia dan juga dunia
yang di apa di modifikasi ya kata dia kan. Jadi seolah-olah bernyanyi lagu Fizz kali ini. Yang menarik juga adalah dari visualnya adalah untuk bagian public figure Indonesia, orang-orang yang Indonesia, YouTuber Indonesia dan public figure yang lainnya dari Indonesia, itu semuanya matanya disensor. Tapi kita tahu itu siapa aja gitu kan. Entah itu dari backgroundnya, entah itu dari ya bahkan shape mukanya, ya kan. Yang paling jelas banget tadi gua ngeliat ada YB, ada Yorbay, ada Arab, ada apa Deddy Corbuzier, ada Atta Halilintar, ada Jarinkis, Baim Wong kalau nggak salah juga ada tadi, dan beberapa gamer ya, ada beberapa YouTuber gaming, terus yang lain-lainnya juga masih banyak lagi. Nah, di public figure dari luar ada beberapa YouTuber dan juga para CEO atau founder dari perusahaan-perusahaan besar teknologi ya. Ada Bill Gates, terus ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg dan lain-lainnya gitu. Nah, yang gue lihat yang menarik adalah ada hubungannya juga dengan lagu ini. Untuk yang bagian Indonesia kenapa ditutup matanya, bisa jadi memang ya karena kita orang Indonesia kebanyakan masih kayak belum bisa menerima dengan suatu pandangan yang berbeda pandangan. Bahkan di Indonesia berbeda pandangan atau bahkan berbeda suara, berbeda pendapat itu aja dipenjarakan. Contohnya siapa? Jering kali ini ya kan, yang baru aja dipenjarakan. Terus kemarin Anji juga berbeda pendapat, dipolisikan meskipun nggak sampai ke penjara ya. Yang kali ini masuk penjara adalah Jering gitu kan. Dan beberapa orang-orang lain ya beruntung lah Jering masih masuk penjara. Orang-orang yang mungkin tidak terlalu terkenal gitu, ada yang entah dia hilang atau bahkan mungkin sudah tinggal nama saja gitu kan. Ya begitulah yang bisa gue lihat. Itu dari segi visualnya. Oke, kali ini kita masuk ke bagian lirik. Banyak banget yang bisa dibedah sebenarnya dari liriknya, dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk ke intro dulu. Sampai kita pada akhirnya penemuan paling mulia, ciptakan kebutuhan yang tak ada, menjual cerita konflik manusia. Oke, sebelumnya gue masuk dulu ke judulnya dulu, komodifikasi. Komodifikasi itu adalah gabungan kata antara komoditas lalu modifikasi ya, yang mana maksudnya adalah ya memodifikasi komoditas yang pada akhirnya gitu, yang mungkin yang sebelumnya bukan komoditas, hari ini menjadi komoditas. Nah, ini yang dibahas oleh apa aja komodifikasinya, apa aja komoditas yang tadinya bukan komoditas yang dijadikan komoditas. Nah, ini dijelaskan oleh Fizz secara implisit di dalam lagunya kali ini. Oke, kita masuk ke intro dulu sampai kita pada akhirnya. Penemuan paling mulia, ciptakan kebutuhan yang tak ada, menjual cerita konflik manusia. Nah, ini penemuan paling mulia apa sih? Sampai kita pada akhirnya penemuan paling mulia ya ini yang lu lagi pegang sekarang, gadget lu, komputer lu. Lalu kedua adalah yang tempat lu nonton video gua kali ini, yaitu YouTube dan internet dan seluruh platform yang ada di internet. Ya, ini penemuan paling mulia ya menurut interpretasi gue. Oh ya, disclaimer, jadi gue akan membahas liriknya ini adalah hasil interpretasi gue, jadi tidak resmi apa dari teman-teman Fizz juga ya. Jadi ini totally interpretasi gue, bahkan dari tadi mulai awal review juga itu interpretasi gue ya. Oke, jadi penemuan paling mulia itu tadi, terus ciptakan kebutuhan yang tak ada, menjual cerita konflik manusia. Nah, maksud yang kedua, ciptakan kebutuhan yang tak ada itu adalah membuat komoditas baru gitu kan menurut gue. Lalu menjual cerita konflik manusia. Ini gue tadi sempat mikir dan gue ketemu jawabannya adalah menjual cerita konflik manusia. Lu sekarang lihat aja di YouTube deh, lu banyak lihat sekarang YouTube Indonesia khususnya ya. Lu lihat video-video klarifikasi bejibun coy, banyak banget. Ya kan? Orang-orang para YouTuber membuat video-video klarifikasi dengan AdSense yang diaktifkan gitu kan, beberapa ya hampir semuanya ya bisa dibilang dengan AdSense yang diaktifkan ya, apalagi kalau bukan itu menjual cerita konflik manusia ya kan. Bikin masalah ini lalu diundang ke video YouTube, diundang oleh YouTuber lalu jadi video klarifikasi. Selain itu juga mungkin TV juga bisa jadi ya kan, lo bisa lihat acara-acara talk show yang
murahan bisa dibilang ya, yang sangat-sangat tidak jelas gitu kan talk show-nya. Yang itu juga mengundang orang-orang yang punya masalah gitu kan, diundang punya masalah terus diceritakan gitu, terus tahu-tahu si orang yang lagi diceritain ini datang ke studio, di situ jadi keributan. Itu penjualan, itu menjual, itu sedang menjual konflik manusia itu ya. Lalu kita masuk ke verse 1. Oke, kita masuk ke verse 1. Jauh umat telah berpikir, jauh kita telah melangkah, menciptakan piramida di padang pasir, dulu berserah sekarang disembah. Nah, ya ini sebagai metafor aja. Gue mungkin akan menginterpretasikan ini juga sebagai metafor gitu. Jadi nggak akan tafsir yang tafsir yang jelas gitu. Jadi kalau kita lihat dulu piramida itu tujuan dibangunnya awal kan sebagai kuburan atau makam dari para raja atau Firaun ya. Tapi sekarang kita lihat piramida fungsinya udah bukan tidak itu lagi, tapi menjadi ya sekarang disembah. Maksudnya disembah adalah di sini adalah sekarang piramida itu diagung-agungkan oleh dunia, menjadi salah satu dari keajaiban dunia dan diagung-agungkan oleh manusia. Oh, ternyata kok bisa ya ada bangunan segitiga besar seperti itu, bagaimana cara membangunnya dan sebagainya. Itu yang akhirnya kita mengagung-agungkan benda itu kan, makam itu menurut gua verse 1 itu maksudnya adalah itu. Jadi bisa jadi juga adalah yang kalau kita lihat dulu sesuatu di zaman dahulu itu biasa saja, tapi ketika kita melihat sesuatu di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang wah gitu. Misalkan gue ambil ini deh, air putih. Dulu ya, air bening dulu itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu kan, sesuatu yang bisa didapat di mana saja dengan mudah. Kalau lu mungkin ingat ada zamannya dulu di mana ketika di setiap depan rumahnya orang-orang itu ada di situ gentong gitu ya, berisi air. Ya orang boleh ngambil sebebasnya, buat entah itu buat cuci tangan, buat cuci muka, buat minum gitu kan, buat kebutuhannya orang-orang yang lewat depan rumahnya. Itu orang bebas ngambil itu. Tapi sekarang air putih menjadi sesuatu yang komoditi. Ya enggak? Udah, gue pengen bersihin. Sorry, gue males ngedit, jadi jangan kalau video panjang males ngedit, jadi lu nungguin gue bersihin tapi nggak jadi ya. Nah, balik lagi, air putih dulu kan adalah sesuatu yang biasa dan sekarang menjadi komoditas yang dijual, punya nilai jual sekarang ini, ya kan? Padahal ini air itu ngambil dari gunung, ya katakanlah perusahaan air mineral itu mengeksploitasi bahan yang tidak mereka modifikasi sama sekali gitu kan, cuman mereka mengemasnya saja gitu kan. Ya mungkin disterilkan lagi, dihigieniskan lagi, dibikin higieniskan lagi, ya mungkin ada proses itu ya. Memang bukan mungkin lagi, pasti ada gitu kan. Tapi ya pernah nggak sih lo ngebayangin dulu air putih itu menjadi sebuah komoditas hari ini gitu kan? Lo beli air untuk diminum, padahal lo bisa banget tinggal masak air putih yang ada di keran lo gitu kan. Dan bisa jadi dengan eksploitasi air mineral lama-kelamaan ya kita juga mengalami yang namanya krisis air gitu. Dan krisis air itu adalah hal yang krusial juga loh. Itu sesuatu yang penting juga buat kita bahas mungkin nanti di lain kesempatan kali ya, kalau ada musik yang menarik, karena sebenarnya ini membahas semua aspek kehidupan sih, yang mana menjadi komoditas. Itu yang mungkin dari verse 1 bagian pertama yang bisa gua interpretasikan kayaknya, contohnya itu. Lalu kita masuk ke verse 1 yang bagian kedua. Sampailah kita pada akhirnya menciptakan emas dari ketiadaan antar sampai atas. Cari siapa yang pantas bicara, wakili semua, wakili kita. Oke. Sampailah kita pada akhirnya menciptakan emas yang dari ketiadaan, ya kan? Sampai situ dulu. Jadi sekarang ini kita bisa menciptakan emas yang bukan dari emas gitu. Nggak ada, awalnya tuh nggak ada, terus sekarang bisa jadi emas. Apa misalkan uang lah gitu kan, yang tadinya
tidak ada, terus sekarang menjadi ada uang itu. Eh, Siapa yang pernah, mungkin apakah kita juga pernah kepikiran bahwa eh, uang uang nih gue pegang uang kotak Jumat, uang infak Jumatnya. Siapa yang pernah berpikir bahwa maksudnya pernah gak sih jadi kepikiran semua orang, terus yang tadinya cuma kertas biasa sekarang kertas jadi punya nilai gitu, yang tadinya alat tukar kita adalah emas gitu kan, sekarang menjadi uang kertas dan koin, yang bahkan uang koinnya itu bukan koin emas gitu, hanya aluminium gitu kan, logam biasa. Itu yang bisa gue lihat sebagai menciptakan emas dari ketiadaan. Lalu bagian berikutnya, antar sampai atas, ini berkaitannya antar sampai atas, cari siapa yang pantas bicara, wakili semua, wakili kita. Nah, sekarang adalah fase atau fenomenanya atau fasenya di mana kita membayar orang yang ada di atas untuk berbicara sesuatu yang apa ya? Ya katakanlah kita bayar orang buat membicarakan apa yang kita minta, apa yang kita pesan. Misalkan bayar influencer gitu kan, untuk membicarakan omnibus law. Contohnya yang kemarin ya, misalkan itu antar sampai atas ya. Sampai atas tuh apa atasnya? Ya bisa dikatakan ya itu orang-orang yang punya power, punya level yang di atas, yang banyak didengar oleh orang-orang sedunia gitu kan, entah itu para influencer atau youtuber yang besar gitu kan. Cari nih influencer mana yang kira-kira cocok buat ngomongin apa yang gue pengen bayar ke dia gitu kan, pesen nih gitu kan. Cari misalkan influencer A, oke, gue bayar lo buat ngomongin ini, dan ternyata isinya omnibus law. Gitu ya. Itu yang mungkin wakili kita itu bisa jadi mewakili kita itu bukan kita sebagai rakyat atau kita yang menonton video itu, tapi kitanya di sini bisa jadi adalah para penguasa atau elit, katakanlah ya seperti itu, yang membayar para mulut influencer untuk mengatakan yang kalau kita mengatakannya itu kita tidak bisa gitu kan. Bukan tidak bisa, kita tidak punya kapasitas untuk dipercaya oleh masyarakat kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke chorus. Selamat datang di tingkat tertinggi, selamat datang menanjak arak-arak ikuti, kalau kurang ya tinggal tuang lagi, dikuras habis kau sampai mati. Nah, kalau gue lihat dari chorusnya ini adalah selamat datang di tingkat tertinggi, selamat datang menanjak arak-arak ikuti, kalau kurang ya tinggal tuang lagi, dikuras habis kau sampai mati. Ya kita lihat sekarang eksploitasi itu bukan lagi ke sumber daya manusia, sumber daya alam atau bahkan sumber daya manusia. Bukan lagi tenaga fisik yang dieksploitasi hari ini, tapi cerita pun bisa dieksploitasi. Itu kayak balik lagi ke mana ya? Balik lagi ke intro sih. Menjual cerita konflik manusia gitu ya. Jadi cerita manusia aja bisa dieksploitasi untuk dijadikan komoditas, untuk dijadikan keuntungan, sebuah profit untuk ekonomi buat yang mengeksploitasinya gitu kan. Katakanlah si YouTuber mewawancarai narasumbernya, lalu dia mengeksploitasi cerita-cerita dia, kesedihan, entah itu kabar buruknya dan sebagainya, masalahnya dia, lalu dieksploitasi, dan dari situlah dia kebagian dikuras habis sampai mati, sedangkan ini mendapatkan keuntungan. Lu nggak dapat apa-apa coy. Lu cuma dikuras doang gitu kan. Itu bisa jadi makna dari chorusnya. Oke, kita masuk ke verse 2. Bagian pertama, membeli legenda tentang keluarga dan rumah luasnya. Ini di bagian ini ada berapa baris nih? Ada 5 baris, dan setiap barisnya menurut gua punya arti yang berbeda-beda, yang punya arti sendiri-sendiri setiap barisnya. Baris pertama, membeli legenda tentang keluarga dan rumah luasnya. Ini verse 2 ini menurut gua sedang membicarakan fenomena yang terjadi di YouTuber di YouTube Indonesia khususnya ya. Gua ngomonginnya Indonesia aja deh ya.
apa yang terjadi di YouTube Indonesia misalkan tentang keluarga dan rumah luasnya. Sekarang lu lihat YouTube yang view-nya gede ya kan, dan pastinya mendapatkan AdSense gede, adalah rata-rata yang memperlihatkan kemewahan, ya enggak? Yang memperlihatkan kemewahan, jual beli mobil, lalu apalagi mengunjungi rumah dan lalu memperlihatkan rumahnya mewah besar kali gitu kan. Itu yang dijual satu. Terus kedua, kita masuk ke kedua tentang ketaatannya beragama. Ini juga menjadi komoditas berikutnya. Yang tadi pertama komoditas adalah memperlihatkan kemewahan untuk dijual, ya kan? Lalu yang kedua adalah tentang ketaatannya beragama. Ini juga menjadi sebuah komoditas kalau kita lihat di YouTube ya. Itu juga menjadi sebuah komoditas di mana mungkin banyak orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu beragama, tapi mencitrakan dirinya seolah-olah menjadi orang yang paling beragama gitu kan, paling beragama. Gue yang paling taat deh. Terus dari situ dengan dia menampilkan citra dia seperti orang yang sangat beragama, dia akhirnya punya value sendiri untuk dijadikan bahan jualan gitu kan. Entah nanti yang mengendorse itu apakah produk-produk keagamaan juga, entah itu baju yang terkait dengan agama kah gitu. Ini gue rasa fenomena ini nggak cuma terjadi di di YouTube aja, tapi di Instagram, hampir di seluruh media sosial ya kan. Lo lihat aja fenomenanya, ketika orang yang mencitrakan dirinya sangat beragama, ya lo lihat dia akan mendapatkan endorsement yang juga tidak jauh dari niche-nya itu. Sama aja sebetulnya, menjadi komoditas juga gitu kan. Terus kita masuk ke baris ketiga, terkadang tentang bisnis bajunya. Ini kayaknya agak nyambung ke yang pertama tentang ketaatannya beragama. Sekarang lu lihat deh selebgram yang terlihat agamis, dalam tanda kutip terlihat agamis. Mungkin dia tidak menerima endorsement, tapi dari situ, dari engagement dia yang tinggi, dia juga akhirnya menjual produk-produk bajunya gitu kan. Dia jualan juga akhirnya dengan memanfaatkan engagement yang ada gitu. Lalu kita masuk ke baris berikutnya, percintaan dan pernikahannya. Nah, ini juga menarik. Kalau lo pernah lihat di salah satu stasiun televisi beberapa tahun yang lalu, ada satu program yang mengeksploitasi tentang kisah percintaan dan pernikahan dari keluarga artis gitu kan. Dibikin berapa episode itu dan berapa series gitu kalau nggak salah. Itu TV mengeksploitasi hal itu yang harusnya menjadi hal private, ternyata itu menjadi komoditas baru lagi gitu. Lalu yang berikutnya, semua yang disiarkan ke dunia. Ya itu yang tadi gue bilang, semua itu komoditas baru yang itu disiarkan ke seluruh dunia, ya kan? Hanya dengan model direkam gitu ya. Ya kita masuk ke bridge. Di titik ini kita peduli, obsesi yang dipupuk setiap hari, semua kesalahan masa lalu, semua perkataan yang berlalu, Bung dan Nona terbaik bangsa, semua kita bayar di muka. Di titik ini kita peduli tentang konflik dan klarifikasi. Ini menarik banget. Jadi kita sebagai penonton, katakanlah kita sebagai konsumen, memiliki rasa kepedulian itu adalah di titik yang ini, ternyata di titik dimana secara tidak sadar kita masuk ke dalam jebakan komoditas baru yang dibangun nih, seperti yang tadi yang di sebelumnya di verse 2 gitu kan, terkait dengan kayak pernikahan orang, lalu ada masalah-masalah orang, video-video klarifikasi kayak gitu. Kita menjadi sangat perhatian pada hal itu, dan kita sangat menjadi peduli terhadap hal itu. Sedangkan di luar hal yang lain kita seolah-olah tidak pernah peduli dengan apapun gitu kan. Kita hanya peduli dengan apa yang kita lihat di genggaman kita saja, apa yang kita lihat di media sosial saat ini gitu kan. Dan ya ini juga menjadi krisis kepedulian kita sebagai umat manusia, gua rasa ya. Kita akhirnya pada akhirnya kita manusia yang hanya menjadi konsumen pasif saja. Kita hanya menonton tanpa kita sadari kita menjadi
dikuras lah waktu, tenaga dan pikiran kita untuk melihat hal-hal yang sebetulnya nggak 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 penting buat kita pedulikan gitu loh. Ini gua rasa ini yang dicoba disampaikan di bridge-nya. Oke, kita masuk ke chorusnya sama ya kalau nggak salah seperti yang tadi, cuman kayaknya ada tambahan. Sempat ku berharap, nah tambahannya di sini, ku berharap dari hati agar diriku suatu hari nanti buka baju komodifikasi bisa menjual mulut sendiri. Nah, ini nyambung nih dari bridge-nya. Kita kan sebagai konsumen melihat, wah gila ya, artis ini pamer-pamer mobil mewahnya, jual beli mobilnya, terus artis ini sangat taat beragama, lalu artis ini punya masalah, dia bisa mengundang orang untuk berklarifikasi. Dari situ kita dari awalnya menonton, peduli dari hal itu, lalu kita menjadi kayak berangan-angan sendiri. Sempat ku berharap dari hati agar diriku suatu hari nanti buka baju komodifikasi bisa menjual mulut sendiri. Rasanya wah, kayaknya gue bisa nih kayak jadi orang kayak begitu nih nanti. Gue jadinya kita akhirnya mengikuti pattern pola yang sudah dibentuk, yang awalnya yang tadi menjadi komoditas gitu. Wah, kita jadi ikut-ikutan, jadi sebatas ikut-ikutan saja dalam tanda petik. Kita menjadi ikut-ikutan, kayak itu juga yang menurut gue yang disinggung oleh Skinny Indonesian 24 di video terakhirnya yang YouTuber Got Talent itu yang juga disinggung. Apa kita akhirnya hanya mengikuti pola orang-orang bikin klarifikasi, kita bikin klarifikasi supaya mendapatkan keuntungan view misalkan. Lalu orang-orang bikin jual beli mobil, kita juga bikin kayak gitu untuk mendapatkan semata-mata hanya untuk mendapatkan view gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan material gitu. Ya itu yang bisa gue lihat dari situ. Dan outro sama dengan intro. Oke. So, wow, ini adalah video yang lumayan panjang, dari pembahasan gue setengah jam ya, lumayan. Dan sekali lagi, pembahasan gue di sesi review kali ini semuanya 100% interpretasi, bisa benar bisa salah gitu kan. Dan lu boleh sepakat, boleh setuju, boleh tidak, terserah lu juga gitu kan. Gue sangat membuka pintu diskusi lagi di kolom komentar. Kita bisa saling diskusi lagi terkait dengan lagu ini, komodifikasi, entah itu dari segi musiknya, entah itu dari segi video musiknya, dari visualnya, entah itu dari segi liriknya juga yang bisa kita bahas bareng-bareng lagi. Segitu aja lah dari pajak panjangan. Bye.